Assalamualaikum, come back to my INM channel. Yuk ikuti tentang cara menggambar alam benda dengan menerapkan prinsip-prinsip seni rupanya. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Saja membuat gambar lukisan flora dan alam benda dengan menggunakan alat krayon air pastel dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip di dalam seni rupa. Nah, menggambar mulai kita membuat garis. Ini saya buat garis horizon. Mengapa disebut garis horizon? Kalau masih dalam bentuk kosong gini, namanya adalah garis horizontal ya. Tapi kalau sudah mulai saya berikan bentuk, misalnya ada bagian-bagiannya, ini saya buat berikan gunung, misalnya ada gunung di sini. Ini namanya bukan garis horizontal lagi, tapi disebutnya dengan garis horizon, garis batas pandangan mata ya. Nah, gunung ini saya tidak buat lancip ya. Kenapa? Karena kita di dalam menggambar harus memiliki prinsip-prinsip. Salah satu prinsip adalah yang saya gunakan di sini mulai ritme. Ritme adalah irama atau gelombang dalam membuat goresan. Jadi ada liuk-liuknya, inilah yang disebut dengan ritme. Kemudian setelah ini akan diberikan apa di sini terserah ya. Ini baru dalam bentuk sketsa. Ini adalah batas dari bidang yang akan saya gambar. Kemudian nanti akan saya berikan di sini sungai. Nah, ini ada bukit sedikit ya, berikan bukit. Kemudian saya akan memberikan di sini pohon. Ini diberikan agak tinggi. Kenapa? Karena pohon yang letaknya di sini dekat dari pandangan mata kita, makanya dibuat lebih besar. Pohonnya tidak dibuat kecil, jauh dari pandangan mata, itu harus dibuat lebih kecil. Itulah yang disebut dengan takaran atau proporsi.
ini masuk ke dalam materi perspektif. Nanti dalam materi perspektif akan kita bahas. Nah, ini adalah batangnya. Kemudian saya tambahkan di sini ada sedikit bukit ya. Ini untuk bukit. Ini adalah layout atau perencanaan dalam sketsa. Nah, di atas bukit ini terlihat ada rumah gubuk ya. Nah, ini juga harus diperhatikan cara membuatnya. Perhatikan letak rumah jauh dari pandangan mata kita. Ini akan terlihat lebih kecil ya. Jadi tidak dibuat besar karena ini jauh banget dari pandangan mata. Jadi dibuat nanti sketsa di sini rumah kecil, tidak besar dibuatnya. Nah, di samping dari rumah ini saya akan memberikan beberapa pohon penghijauan. Ini masih dalam bentuk sketsa ya. Ini nanti rencananya adalah ada penghijauan di sini ya. Sampai sini tingginya kira-kira segini ya. Nah, ini ada juga nanti pohon tapi juga tidak besar seperti yang berada di sebelah kiri. Ini pohon masih dalam bentuk sketsa. Nanti daunnya akan disempurnakan dengan menggunakan warna. Nah, ini daun juga akan disempurnakan dengan menggunakan nanti warna. Ini daun-daun di sebelah sini rencananya yang akan saya buat. Kemudian di sini ada penghijauan lagi. Ini memanjang di sepanjang gunung ini ada penghijauan ya. Ini penghijauan semua. Ini juga ada daun-daun hijau. Kemudian di bawah dari pohon ini ada rerumputan. Nah, di sebelah dari pohon ini akan diberikan rumah ya, rumah juga tidak terlalu besar dibuat. Kenapa? Karena rumah ini jauh letaknya dari penglihatan mata kita ya. Jadi berada di sini rumah ya. Di sini kita bikin rumah ya, di pinggir sungai ada rumah. Dan jangan lupa rumah juga tidak boleh dibuat terlalu besar karena ini juga letaknya tidak terlalu dekat dari pandangan mata kita. Jadi proporsinya disesuaikan atau perspektifnya juga disesuaikan. Nah, perahu nanti di sini rencana dan perahu masih dalam bentuk sketsa ya. Ini nanti perahu juga di sini ada dua, dekat jadi lebih besar sedikit. Kemudian mungkin ada orang yang sedang mendayung dan sebagainya. Ini tidak perlu terlalu jelas banget. Nah, sampai di sini sketsa sudah cukup. Untuk sebuah lukisan tidak perlu kita memberikan garis tepi ya. Jadi langsung kertas ini kita gunakan. Yang saya gunakan adalah kertas gambar A3 ya. Jadi kertas gambar A3 dengan menggunakan medianya kertas gambar A3 kita akan mulai mewarnai. Oke, kita beri warna sekarang. Ini adalah batas gunung yang pertama. Gunung yang kedua kita beri warna lebih gelap ya. Saya menggunakan warna untuk bagian atas. Nanti langit adalah orange ya. Kemudian ini warna jingga, pink, kemudian abu-abu. Dan kebetulan saya tidak punya warna putih pada krayon saya. Warna putih saya habis. Nah,
untuk memberikan kesan awan, kita bisa menggunakan cat akrilik. Jadi dalam melukis kita menggunakan warna apa saja bisa. Jadi antara krayon dengan akrilik kita gabung bisa jadi satu ya, menjadi satu paduan yang baik juga bisa. Mau menggunakan akrilik seluruhnya juga boleh. Memberi warna. Nah, terus ini kita beri warna. Kita menggunakan warna biru muda ya, biru muda, tapi cuma sedikit ya, hanya bagian-bagian batasan-batasan saja supaya ada perbedaan gelap dan terangnya. Perbedaan gelap terang ini akan membentuk sebuah benda. Kalau misalnya kita berikan warna semuanya biru, ngeblok, itu tidak akan terlihat batas. Nah, terus kemudian ini saya padukan juga dengan abu-abu. Nah, ini karena cuma sedikit saya tuang di sini agar saya tidak sulit mengambilnya. Nah, ini akan saya gunakan untuk bagian yang lebih terang. Jadi bagian yang lebih terang kita berikan warna putih di sini. Kalau bagian ini sudah gelap, maka kita berikan di sini lebih terang. Nah, jangan diberikan warna gelap lagi seperti ini biru. Jadi kita gunakan warna putih supaya terlihat ini adalah batas dari gunung berikutnya. Ini lebih terang. Perbedaan dari gelap dan terang akan membentuk sebuah benda. Biru dan abu-abu. Kemudian ini berikan lagi warna lebih terang karena di sini gelap. Oke, menggambar gunung sudah selesai. Sekarang kita mulai membuat langit dengan menggunakan warna orange putih ya. Ini saya akan berikan warna putih lebih dulu. Arahnya datar ya. Antara langit arahnya tidak boleh ke bawah tapi mendatar. Horizontal ya, jadi tidak boleh vertikal. Nah, bagian ini kita bisa berikan warna sedikit nuansa di pinggir dari gunung ini. Bagian atas kebiruan. Mulai saya menggunakan lagi untuk warna putihnya. Nah, karena ini ada batas gunung, saya berikan lagi warna orange di sini. Kalau kita berikan warna putih dia akan mati. Warnanya akan beradu. Oke, sekarang mulai saya berikan warna putih, memberikan kesan awan. Jadi arah untuk membuat awan seperti ini ya, jadi harus datar. Cara mengambil untuk cara mewarnainya tidak boleh arahnya vertikal tapi harus datar. Sekarang kita lanjut untuk mewarnai bagian yang berwarna hijau ya, penghijauan ya. Ini saya akan mulai mengambil dari sini. Saya menggunakan warna hijau paling tua, kemudian hijau lumut, hijau muda. Ya, berbagai warna hijau saya gunakan di sini.
pertama adalah warna hijau tua ini bagian yang agak gelap. Saya gunakan warna ini untuk garis horizon ini. Saya berikan warna lebih gelap, warna hijaunya, agar kelihatan ini adalah batas. Nah, di sini ada rencana saya adalah sedikit bukit, juga saya berikan warna hijau tua lebih dulu. Saya ambil ini, saya bentuk seperti ini. Makin ke sana makin mengecil. Oke, setelah ini saya gunakan lagi warna hijau yang lebih muda. Oke, bagian penghijauan di sana sudah selesai. Lanjut saya akan meneruskan hijau yang berada di sini. Ini cukup dengan menggunakan sedikit warna hijau. Kuning mungkin bisa digunakan. Berikutnya beri warna dengan warna kuning lebih dahulu untuk bagian dataran ini. Arahnya boleh ke sana. Kemudian lembah ini akan saya maaf, bukan lembah tapi ini dataran ya. Ini akan saya berikan warna sedikit hijau. Oke, sekarang kita lanjut membuat batang pohon. Batang pohon kita ambil warna coklat, kemudian padukan dengan warna kuning. Ini coklat. Batang satunya kita beri warna juga. Ini dengan menggunakan teknik lengkung-lengkung, berikan warna merah muda yang lebih muda lagi. Menjadi dua, ini akan menjadi balance ya. Nah, ada separuh gunung lebih besar, kemudian ini ada rumah dan pohon di sini. Ini ada pohon, kemudian gunungnya lebih kecil. Jadi ini sudah cukup balance pada gambar ini. Agar balance dengan ini akan saya buat di sini. Tapi ini lebih kecil, kenapa? Karena ini letaknya jauh dari penglihatan mata kita ya.
Oke, sekarang kita tinggal mewarnai paku. Kalau ini saya menggunakan warna coklat dengan krem. Coklat dan krem. Demikianlah anak-anakku, teman. Nah, ini adalah hasil karya seni rupa berbentuk lukisan. Ini bukan gambar ya. Kalau gambar warna biasanya tidak penuh ya, boleh bebas. Tapi kalau dalam sebuah lukisan warna harus penuh dalam satu halaman. Kemudian gambar tidak harus diberi warna. Tapi kalau sudah full diberi warna seperti ini disebut dengan sebuah lukisan. Nah, lukisan ini beraliran ekspresionisme. Kenapa disebut ekspresionisme? Karena warna yang saya gunakan tidaklah bersifat realistis. Apa itu realistis, anak-anak? Realistis itu sesuai dengan keadaan alam ya. Misalnya kalau langit biasanya berwarna biru, tapi di sini saya menggunakan warna ada kuning, ada putih, ada biru, ada merah muda. Jadi kita lebih bebas dalam mengekspresikan warna. Nah, pada gambar ini sudah memenuhi syarat prinsip di dalam seni rupa karena di sini terdapat balance. Balance adalah keseimbangan, yaitu dalam benda-benda yang kita buat ya. Seperti di sebelah kiri saya di sini ada lembah, kemudian ada bukit sedikit, ada pohon, dan gunung lebih besar di sebelah sisi kiri saya, lebih besar bentuknya ya. Nah, sedangkan di sebelah sisi kanan saya ini pohon yang lebih besar, gunungnya kecil, ada rumah juga. Nah, kalau kita garis seperti ini sudah balance ya. Kemudian balancing sudah, kemudian ini gambar memenuhi irama. Iramanya ada. Irama itu dapat diciptakan melalui yaitu garisnya di mana? Nah, garis yang dibuat di sini meliuk-liuk bergelombang. Dalam sebuah pohon dibuat garisnya bergelombang, ada yang bentuknya lengkung. Gunung juga tidak dibuat runcing tapi ada gelombangnya. Pohon juga ada yang berbentuk spiral dan sebagainya, kemudian ada yang berbentuk lurus. Nah, ini yang disebut dengan irama yang kita ciptakan melalui garis. Jadi anak-anak, irama bukan hanya terdapat pada vokal, lagu, musik, tapi di dalam menciptakan karya seni lukis juga terdapat irama agar terlihat lebih indah. Kemudian irama yang diciptakan oleh gambar saya di sini bukan hanya pada garis tapi juga pada warna. Kenapa? Karena nuansa warnanya berbagai macam yang saya gunakan.
ada merah, ada biru, ada putih dan sebagainya, berbagai macam warna saya padukan untuk menjadi agar bisa menjadi sebuah lukisan yang lebih indah ya, yang bersifat ekspresi. Nah, ini adalah irama yang kita ciptakan melalui warna. Selain daripada warna, ada lagi tekstur. Tekstur di dalam lukisan ini juga, tekstur itu adalah permukaan dari suatu benda, perbedaan halus atau kasarnya. Nah, di dalam lukisan ini saya menggunakan tekstur kasar di bagian atas, ada yang teksturnya lembut ya. Jadi perbedaan halus dan kasarnya sebuah karya itu disebut dengan tekstur. Jadi irama dapat diciptakan juga melalui tekstur. Kalau ini kita pegang ya, warna putih yang saya gunakan dengan menggunakan cat akrilik ini lebih kasar. Inilah yang disebut dengan tekstur ya. Nah, gambar ini adalah gambar alam dan alam benda dan flora. Di mana bendanya ada perahu ya. Kemudian ini juga bisa disebut gambar ini ada manusianya berbentuk figural. Jadi motifnya ada figural juga, figural, alam benda, flora. Jadi di sini terdapat 3 unsur, yaitu figural, manusia, karena di perahu ini ada manusianya, kemudian alam benda, perahu, rumah ya, dan flora ya. Nah, inilah hasil karya lukisan yang bersifat ekspresionisme yang memenuhi prinsip-prinsip di dalam seni rupa. Jadi anak-anak, teman, kalau kita membuat suatu karya di dalam seni rupa, apakah itu berbentuk patung atau lukisan, gambar, karikatur, kemudian dekorasi, bangunan dan sebagainya, semua hasil karya seni rupa tidak terlepas dari beberapa prinsip di dalam membuat atau menciptakannya. Oke, semoga bermanfaat. Bermanfaat apa yang sudah saya berikan hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.